publik kecewa gitu. Karena ternyata 3 minggu lebih akhirnya ngeletek hanya Baradae yang jadi tersangka, dan itu sudah pasti. Kalau hanya Baradae, kenapa enggak pada waktu kejadian itu ya? Itu pertanyaan publik, termasuk saya juga. Gitu. Tidak perlu menunggu begitu lama dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Itu menurut saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada perkembangan menarik pada kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Verdi Sambo waktu itu. Setelah sekian lama terjadi kegaduhan di ruang publik, setelah netizen jurnalisme merajalela dengan membangun cerita dan spekulasi yang sangat-sangat liar, juga dibarengi dengan kegaduhan dari penasihat hukum, pengamat, atau siapapun. Akhirnya beberapa hari yang lalu Bareskrim menetapkan Baradae menjadi salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kalau dari pasal yang dikenakan, ini bukan pembelaan diri rupanya, tapi ini adalah pembunuhan. Dan ini ada pasal-pasal yang menarik karena termaktub bahwa Baradae ini tidak sendirian. Nah, siapa yang menyuruh dan di dalam kelompok apa, motivasinya apa, saya tidak ikut campur karena saya bukan ahli hukum. Kita ikutin saja perkembangannya seperti apa. Namun memang kalau boleh saya katakan, setelah 25 hari lebih kita menunggu drama kematian Brigadir Yosua, publik kecewa karena ternyata 3 minggu lebih akhirnya ngeletek hanya Baradae yang jadi tersangka, dan itu sudah pasti. Kalau hanya Baradae, kenapa enggak pada waktu kejadian itu ya? Itu pertanyaan publik, termasuk saya juga. Tidak perlu menunggu begitu lama dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Itu menurut saya. Kemudian setelah pengumuman dari Bareskrim, dilanjutkan dengan konferensi pers dari Kapolri yang intinya adalah Kapolri takzim mengikuti instruksi Presiden bahwa kasus kematian Brigadir Yosua ini harus dibuka seterang-terangnya, terang benderang apa adanya, tidak boleh ada rekayasa. Ini perintah Presiden, dan ini kelihatannya dilaksanakan dengan takzim oleh Kapolri dengan dia memutasi Irjen Polisi Verdi Sambo dan beberapa orang di Yanma Mabes Polri. Yanma itu pelayanan masyarakat. Yang kemarin Verdi Sambo hanya dinonaktifkan, tapi sekarang diganti resmi posisi Kadif Propam, dan bukan hanya Verdi Sambo, tapi ada beberapa orang yang lain. Nah, ini angin segar. Rakyat menunggu lagi. Apa peranan Irjen Verdi Sambo, apa peranan si Brigjen Hendra, atau mungkin yang lain-lain. Saya tidak ikut mau meramaikan spekulasi ini, karena sudah terlalu ramai. Jadi saya mengikuti apa hasilnya dari Satgas Khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri. Saya percaya gitu. Nah, di sisi lain saya ingin mengatakan begini. Kalau menurut saya, apa sih hikmahnya dengan kejadian yang menimpa Brigadir Y di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3?
ini jujur saja membuat Polri menjadi spotlight karena dianggap polisi bermain-main atau membuat blunder yang tidak perlu. Nah, kalau menurut saya ingin menyoroti dari angle yang berbeda bahwa kasus yang terjadi di rumah Irjen Polisi Verdi Sambo ini adalah blessing in disguise, hikmah di balik bencana dan justru akan menolong polisi atau Polri. Karena apa? Ini adalah momentum yang baik bagi Kapolri dan jajarannya untuk membersihkan parasit-parasit yang mengotori institusi Polri. Jujur, saya harus katakan banyak suara sumbang terhadap orang-orang yang sudah dinonaktifkan oleh Kapolri. Bukan hanya mereka, banyak juga di Polda-Polda, ada Wakapolda dan sebagainya, atau mungkin beberapa oknum yang lain. Polri menjadi sorotan yang sangat tajam. Kenapa Polri menjadi sorotan? Karena harapan masyarakat terhadap Polri itu besar. Pada saat ekspektasinya besar, ternyata realitinya tidak seperti itu, ya rakyat kecewa, itu wajar. Jadi menurut saya, ini adalah momentum terbaik bagi Kapolri untuk membersihkan benalu-benalu atau gulma-gulma yang tumbuh di tubuh Polri. Orang-orang yang tidak kapabel, orang-orang yang sangat menjadi sorotan masyarakat, selama ini kan bebas-bebas saja. Ada isu, oh si jenderal ini backing dari judi online. Oh si jenderal ini sering meres teman-temannya sendiri. Nah, ini suara masyarakat. Nah, pada saat ada kasusnya Verdi Sambo, masyarakat seolah tertumpah ruah dan ini kita harapkan menjadi momentum terbaik buat Kapolri untuk membersihkan orang-orang yang disebut masyarakat seperti tadi. Bukan hanya mereka, sekali lagi. Di daerah banyak, di Polda-Polda itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari slogan presisinya Kapolri Listio Sigit. Jauh sekali. Ada di suatu Polda di Jawa, mafia tanah seolah kebal hukum karena dilindungi oleh salah satu pejabat tinggi di Polda. Ada isu lagi, kenapa kok bisa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 tahun nggak pernah disentuh oleh penyidik? Oh ya pantes dia dibackingi oleh jenderal kok. Bahkan rumahnya jenderal itu konon diberikan dari mafia tanah itu. Jadi isu-isu ini kan liar sekali. Polisi harus sadar bahwa polisi ini tidak steril dari sorotan masyarakat. Di ruang publik, di akar rumput, di masyarakat, banyak perbincangan tentang orang-orang yang menyimpang dari tugas yang seharusnya dari polisi. Dan mudah-mudahan ini Kapolri cukup cerdas mengambil hikmah dari bencana yang menimpa Polri saat ini untuk melakukan pembenahan. Dengan ditetapkannya 25 orang, ada 3 atau 4 perwira tinggi dan banyak juga perwira menengah. Artinya perlu dievaluasi sistem pembinaan personilnya di Polri seperti apa. Nah ini mungkin juga menjadi cermin atau evaluasi bagi asisten personil dari Polri untuk mengevaluasi kembali. Bukan hanya itu. Ini mungkin hilir, hulunya mungkin pada pendidikan Akpol. Di pendidikan Akpol juga banyak sekali isu-isu dan saya tidak mau menanggap karena isunya terlalu liar dan tanpa bukti. Katanya kalau masuk Akpol harus sekian miliar, harus pakai KTBLC. Jujur ini kan merusak institusi Polri. Saya tidak tahu sumbernya dari mana, tapi ini berkembang di masyarakat. Dan mudah-mudahan ini dievaluasi secara total oleh Kapolri. Termasuk penempatan orang-orang. Jangan orang yang masih muda diberikan pangkat terlalu cepat. Sehingga dia tidak
bisa menahan kewibawaannya diri karena tidak berproses, terlalu instan. Orang yang belum waktunya jadi jenderal dijenderalkan, padahal senior-senior yang lain belum. Karena kedekatan tertentu ini, isu ini berkembang bukan hanya di masyarakat, tapi dari internal Polri sendiri. Jadi ini sistem pembinaan personil ini mudah-mudahan segera diatasi dan momentum kejadian di rumah Irjen Verdi Sambo ini digunakan sebagai trigger untuk pembenahan di Polri. Ini harapan masyarakat. Karena sebentar lagi, 2 tahun lagi, kita punya hajat besar. Pemilu dan Pilpres. Tumpuan masyarakat pada Polri. Kalau public trust terhadap Polri itu menurun, apa jadinya nanti hajatan besar kita? Jadi senyampang masih 2 tahun lagi Pak Kapolri, mudah-mudahan kejadian kasus yang menimpa di keluarga Irjen Verdi Sambo ini bisa menjadi momentum untuk dibenahi semua, sehingga pada saat kita punya hajat besar tahun 2024, kepercayaan publik terhadap Polri meningkat lagi seperti dulu. Ini harapan saya. Jadi saya jujur saja di sisi ini saya terima kasih dengan kasusnya yang terjadi di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo. Bukan saya tidak berduka dengan kematian Brigadir J, tapi Brigadir J adalah menjadi pahlawan atau martir yang bisa dipakai trigger untuk pembenahan polisi. Mudah-mudahan arwah dari Brigadir J diterima Allah Subhanahu wa taala, diterima Tuhan, dan semua dosa-dosanya, kesalahannya diperbaiki dan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Itu doa saya kepada almarhum Brigadir J. Dan keluarga Brigadir J harus bersyukur bahwa kejadian tragis yang menimpa Brigadir J ini akan menjadi trigger atau momentum perbaikan menyeluruh bagi Polri. Ini harapan masyarakat dan saya yakin ini harapan Presiden. Saya mempunyai keyakinan meskipun saya bukan orangnya Presiden, saya rakyat jelata biasa, saya punya keyakinan Presiden pun gerah kalau ada suara gaduh tentang Polri. Karena Polri ini menjaga Kamtibmas. Kalau ini tidak dipercaya masyarakat seperti apa? Jadi Presiden juga pasti menginginkan public trust terhadap institusi Polri itu meningkat lagi. Dan ini sekarang bebannya ada di pundak Kapolri. Kalau Kapolri cerdas dan jitu memetakan kasus ini, momentum kejadian tragis yang menimpa Brigadir J akan digunakan sebagai trigger untuk perbaikan menyeluruh, khususnya pada sistem pembinaan personil di Polri. Ini penting, bukan hanya di Mabes Polri, tapi juga di polda-polda yang lain. Karena suara sumbang itu banyak sekali. Mudah-mudahan orang-orang yang akan ditempatkan menjadi pimpinan polisi di daerah itu juga orang yang tepat. Harus diteliti rekam jejaknya secara detail, jangan sampai orang yang menjadi backing mafia judi online atau siapapun, mafia tanah atau siapa, tiba-tiba ditunjuk menjadi Kapolda. Ini berbahaya. Ini saya suarakan, saya tidak mau mencampuri urusan yang masih hangat di kasus kematian Brigadir J, tapi ini saya suarakan semata-mata saya mencintai Polri dan mudah-mudahan sekali lagi saya katakan ini menjadi momentum terbaik dari Polri dan Kapolri untuk melakukan pembenahan secara total khususnya pada sistem pembinaan personil. Senioritas itu penting Pak, diperhatikan. Jangan dilompat-lompatin seperti itu. Sehingga tidak perlu menimbulkan gesekan-gesekan di internal. Dan apapun yang terjadi,
Kalau hasilnya itu hasil peraman, instan, pasti nggak bagus. Manisnya juga manis artifisial gitu. Harus ada penjenjangan pola karir yang jelas, jangan karena kedekatan tertentu kemudian dinaikkan, sedangkan yang lain belum apa-apa ini sudah naik tinggi, akhirnya mohon maaf ini, kalau dalam istilah bahasa Jawa itu tidak kuat derajat, akhirnya terjadi seperti sekarang. Baik sahabat Indonesia, ini adalah refleksi saya sebagai anak bangsa dalam melihat kasus yang menimpa institusi kebanggaan saya, Polri. Sekali lagi, ini mudah-mudahan menjadi hikmah di balik bencana yang terjadi dan Kapolri menggunakan momentum ini untuk perbaikan secara serentak menyeluruh komprehensif institusi Polri. Bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah. Dan yang terakhir saya katakan kepada sahabat-sahabat saya yang menjadi polisi dimanapun berada di seluruh penjuru negeri, hati-hati. Tindakan kalian tidak steril dari sorotan masyarakat. Mungkin tidak bisa masyarakat langsung menyampaikan pada Anda semua, tapi itu menjadi perbincangan yang negatif. Saya katakan sekali lagi, institusi Polri bukan hanya milik polisi yang sedang bertugas di Polri, tapi adalah milik masyarakat, milik negara Indonesia, dan milik generasi berikutnya. Jangan kotori institusi Polri dengan kelakuan-kelakuan yang tidak proper, tidak layak. Saya titip hal itu saja, jadi bukan hanya masyarakat yang menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri, tapi teman-teman saya di Polri pun yang sedang menjabat atau mungkin di daerah juga harus menjaga kewibawaan dan martabat kepolisian negara Republik Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini hari Minggu ringan, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda, jaga kesehatan, dan terakhir salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih, salam keberagaman. Saya Rudi S. Kamil.